Selamat jumpa kembali Sobat Jelajah Coding bersama saya Om Bunmul. Kita akan mencoba aplikasi permainan ya, dimana permainan ini sangat dikenal di Indonesia, yaitu gunting batu kertas ya. Permainan ini dilakukan oleh dua orang anak di bergantian tangannya, apakah dia gunting, apakah batu, apakah kertas. Tergantung dari lawannya dia mengeluarkan apa. Kalau dalam permainan nyata itu harus berbarengan mengeluarinya. Bagaimana kalau kita simulasikan memakai program komputer? Mari kita lihat. Oke, ini programnya, kita running lebih dahulu. Ya, gunting batu kertas. Dalam aplikasi ini maka caranya kita harus ngetikkan jawabannya dulu ya, di sini. Jadi ngetiknya boleh batu, kertas, atau gunting. Nah, untuk berhenti kita ketikkan quit. Oke, kita mau apa nih duluan? Oke, misalnya batu, coba. Nah, kita pilih batu, komputernya pilih gunting, sehingga lebih menang batu sama gunting, menang batu dong. Oke, kita coba lagi, misalnya kita coba gunting. Nah, komputernya adalah memilih kertas gitu ya. Apa komputer ini milihnya nggak ngelihat jawaban kita dahulu, jadi kita menang lagi. Coba kalau kita pilih kertas. Oke, komputer pilih batu, kita menang lagi. Kok bisa menang terus ya? Ini kita coba kita ulang lagi ya. Apakah dia tetap memilih batu? Karena itu, kalau kertas ketemu kertas sama, kita kertas lagi. Dan tadi pilih batu, kita menang lagi. Kita coba lagi. Ini kita coba dengan pilihan yang sama untuk melihat apakah komputer memilih secara apa. Ini kertas lagi. Nah, ini sekarang kita kalah karena pas kita milih kertas lagi, si komputer milih batu. Nah, kita ketikkan quit untuk berhenti permainan. Mari kita lihat ke programnya. Jadi di program yang ini, bagian ini bagian hanya untuk menyampaikan petunjuk dan selamat datang ya, mari bermain seperti itu, ketik batu, kertas, atau gunting, seperti itu. Kemudian ya, permainan ini kalau Anda lihat di kanan ini kan dia terus nanyain. Setelah kita milih, komputer milih menang atau kalah, tanya lagi gitu ya. Supaya bisa seperti itu, memakai namanya while true gitu. Jadi while true ini gunanya supaya dia muter. Ini kalau di dalam ini kita klik yang ini, nah, ya berarti ini satu bagian. Jadi dalam bagian yang di dalam ini akan muter terus. Nah, dia berhentinya kapan? Ketika kita mengetik quit ya, tadi kita mengetik quit, dia berhenti. Jadi ini kita mulai dengan kita nanya dulu dong, si user peserta ngetiknya apa kan di dalam ini. Oke, itu pilihan kamu apa, itu disimpan di dalam player. Dan ini kita untuk samakan supaya nanti ada yang huruf besar, huruf kecil. Ini membuat semuanya jadi huruf kecil supaya enggak, karena huruf besar dan huruf kecil itu beda ya. Nah, ini di sini dicegah dulu. Kalau dia ketik quit, maka kita kasih break di sini. Break ini gunanya supaya dia keluar dari while true. Nah, kalau enggak dia muter. Jadi dia kalau break itu keluar dari sini ya, ke bawah sini berarti. Nah, ada kemungkinan juga bahwa yang diketikkan itu bukan gunting, kertas, atau batu, atau quit, tapi dia ketik yang lain, misalnya ketik mobil seperti itu. Nah, di sini diceknya. Jadi kalau peserta atau pemainnya itu tidak mengetikkan
satu di antara tiga ini, maka diperintahkan, oh ini nggak valid, nggak bener lo nulisnya kayak gitu, bukan butuh kertas atau gunting yang permainan seperti itu. Berlanjut. Nah kalau sudah ini, nah ini di bawahnya continue supaya dia tetap melanjutkan permainannya dari atas lagi. Nah kemudian kalau kita sudah memasukkan pilihan, komputer milih dong. Komputer harus akan memilih dia apakah batu, kertas, atau gunting. Caranya pakai seperti ini. Jadi dari tiga pilihan ini, batu, kertas, atau gunting, dia akan secara acak memilih memakai ini, namanya random. Jadi ini harus diimport random dulu di atas. Dengan cara ini maka tiap kali dia akan acak memilih antara tiga ini, yaitu setelah dipilih dia ketikkan apa nih, komputer pilih apa nih pilihannya di atas ini. Nah baru kita bandingkan nih, kalau pilihannya sama kayak tadi nih, kertas ketemu kertas ini ya, sama ini yang bagian ini kan, kertas ketemu kertas sama, ini gitu sama. Kalau bukan ya kan, kalau bukan sama maksudnya kayak gitu kan, berarti bisa ada beberapa kemungkinan nih antara komputer dan peserta nih ya, pesertanya bisa batu, kertas, atau gunting. Nah kalau yang sama kan udah ke tempat di atas nih. Jadi kalau batu misalnya komputernya gunting, atau ya kalau batu dan gunting kan menang batu ya. Ini jadi yang bagian ini adalah bagian yang pesertanya menang. Jadi kalau pesertanya kertas tapi komputernya batu, itu peserta menang. Pesertanya gunting dan komputernya kertas, maka pesertanya menang. Jadi kemungkinan peserta menang itu kombinasinya seperti ini: peserta batu, komputer gunting, peserta kertas, komputernya batu, atau peserta gunting dan komputernya kertas. Nah itu adalah kalau si peserta menang. Nah di luar itu, maka kalau kombinasinya bukan seperti itu, seperti yang di atas tiga ini, maka tentu saja komputernya yang menang dan peserta yang kalah. Oke ya, saya harapkan ini sudah bisa cukup jelas. Untuk bisa lebih jelasnya, mari kita bergabung dengan Jelajah Coding. Kita juga ada trial live, free trial live di setiap Sabtu. Nantikan tanggal mainnya. Sampai jumpa.